حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه الذين هم في محبته كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengislamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena tidak ada penyebabnya. Ya, Allah akan menaikkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, sebelumnya Rasulullah tertimpa musibah, diuji oleh Allah sampai-sampai tahun tersebut disebut dengan tahun kesedihan. Betapa tidak orang yang paling dicintainya, orang yang selama ini selalu mendampinginya dalam berdakwah, bukan hanya sekedar mendampingi tapi juga menjadi tamengnya ketika Rasulullah SAW berdakwah. Allah wafatkan Sayyidah Khadijah, Allah wafatkan istri tercinta, istri yang begitu setia. Masya Allah, ibu ya, mulianya Sayyidah Khadijah sampai-sampai Rasulullah tidak kuat untuk menerima kenyataan wafatnya beliau. Selang beberapa bulan kemudian Allah wafatkan pamannya, orang yang paling yang paling mendampingi Rasul, yang benar-benar menjaga Rasulullah SAW dari kejahatan, dari kekasaran orang-orang kafir Quraisy. Di tahun itu Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga Allah akan membahagiakan beliau, yaitu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang luar biasa yang jika kita tangkap, jika kita nerima itu dengan akal saja, itu tidak masuk akal. Karena apa yang tidak mungkin buat Allah pasti terjadi. Ibu yang dirahmati oleh Allah, hikmah dari Isra Mi'raj, ibu, Rasulullah diuji begitu besar, begitu berat, bukan hanya sekedar ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai, tapi juga ketika beliau mencari suaka. Karena sepeninggalan kedua orang ini, kedua hamba Allah yang begitu mulia ini, kecaman, kemudian gangguan oleh orang-orang kafir Quraisy semakin brutal, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah sementara, untuk mencari suaka, yaitu ke negeri Ta'if. Bukan suaka yang beliau dapatkan, melainkan celaka itu. Bukan pertolongan, malah lemparan batu. Bukan disambut, tapi disambut. Ya, sampai datang malaikat Jibril, andai engkau mau ya Rasulullah, izinkan saya memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenggelamkan kota Taif. Tinggal gampang ya Bu ya. Sisi kanan sisi kirinya sudah ada bukit, kemudian tinggal ditimpakan. Tapi kata Rasul apa? Tidak, jangan. Seraya mengangkat kedua tangannya, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah untuk orang-orang Taif. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Beri mereka petunjuk ya Allah.
Betapa mulianya hati Rasulullah. Bu, bisa ini terjadi sama kita. Kita disakitin nih Bu ya. Kita dizolimin lah sama teman kita. Ada teman nawarin mau saya belain, tenang aja, ntar saya belain. Ibu mau apa enggak? Mau, kita mau. Ya, banyak yang nemenin mah. Mau. Kita, pokoknya tenang aja. Ntar saya beresin si A. Mau? Mau, kita mau begitu. Ya, itu kita yang memang keimanannya, kadar keimanan kita masih tipis. Tapi Rasul tidak ditawarkan ketika beliau berdarah-darah, ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk menenggelamkan kota Taif, tapi beliau tidak, malah akan sanggup tuh kita mengikuti contoh teladannya. Ketika kita dizolimi, kita doain ya Bu ya. Sanggup Ibu? Ketika ada teman kita ngeselin kita doa ya Bu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin.